Pei, Qing, Nian. Pria narsis, akan kutusuk kau. Masker. PI akan tiba dalam 10 menit. Dia sakit tapi tidak ke rumah sakit, bahkan datang untuk inspeksi dengan membawa virus. Sekarang jadi CEO harus sekeras ini ya. Omong kosong apa? Ini untuk mencegah. Ada orang di depan PI, berlagak genit, mencari kesempatan. Nanti saat kamu presentasi proyek, harus perhatikan batasan. Selamat datang PI. Datang ke cabang untuk inspeksi kerja. Silakan Pei. Maaf. Bermaksud jahat. Karyawan yang ingin menarik perhatianku. Tidak ada yang bisa bertahan. PHK dia. Blokir di seluruh industri. Kamu. Aku ingin menarik perhatianmu. Apa kamu uang? Disukai semua orang. Bahkan memblokirku di seluruh industri. Kamu hanya seorang diktator yang sombong. Penghangat tubuhku. Kamu kan putri keluarga Li. Kenapa harus kerja di perusahaan luar? Jadi manajer proyek kecil. Apakah Nuan-Nuan yang kucari? Benar-benar putri keluarga Li. Yap hei, dulu denganmu. Gadis kecil yang diculik bersama adalah putri grup Lee. Aku dapat kabar. Dia malam ini ada di sini. Aku hanya ingin membuktikan pada Li dan istrinya. Aku sudah dewasa, bisa mandiri. Bukan anak 5 tahun yang bisa dengan mudah diculik oleh penculik. Hasilnya sudah berusaha keras begitu lama. Semua dihancurkan oleh si anjing Pei. Aku bilang ya. Aku memutuskan. Langsung saja melamar ke perusahaannya. Cari kesempatan untuk membela diri. Oke, aku dukung kamu. Sudah waktunya pergi. Yang di rumahku sedang cek lokasi. Ini baru permulaan. Ayo pergi. Mari kita foto dulu. Ayo, lihat ke sini. Oke. Ini. Siapa yang melakukan ini? Pei Zong. Tidak menyangka Anda akan datang. Maaf tidak menyambut. Bos. Jelaskan, apa sebenarnya yang terjadi? Li Daxia sudah pergi. Masih meninggalkan masalah untukku. Sudahlah. Bukan masalah besar. Aku datang hari ini untuk mencari Li Daxia. Li Daxia sudah pergi. Lowongan wawancara hari ini adalah Sekretaris Pribadi Presiden. Silakan kalian sebutkan satu persatu kelebihan masing-masing. Harus berhasil masuk. Cari kesempatan untuk membela diri. Linian An, semangat. Aku cantik. Badan juga bagus. Pasti bisa membuat Pei Zong tergila-gila. Aku cantik dan suaranya manis. Yang paling ahli adalah merayu. Pasti bisa membuat Pei Zong selalu merasakan rasa penguasaan seorang pria. Pei Zong tidak suka wanita. Kalian berdua. Jangan terlalu percaya diri. Cowok ganteng. Saya jamin. 1 bulan. Biar dia lihat. Diri yang sebenarnya. Pergi. Pergi semua. Jijik. Halo.
Nama saya Linian An. Umur saya 23 tahun. Sifat saya ceria dan terbuka. Kemampuan kerja saya kuat. Pertama saya pikir posisi ini membutuhkan kemampuan kerja yang kuat. Baru-baru ini, kota kami memecahkan kasus besar penculikan anak. Telemina lemakkan anak yang diculik. Lebih dari 50 orang, silakan dengarkan. Nuan. Sudah bertahun-tahun berlalu. Masih bisa mengenali saya. Terima kasih menyelamatkan saya dari sarang penculik. Kedepannya saya pasti akan menikahimu. Kalau begitu sudah diputuskan. Orang tua saya masih menunggu di luar. Kas saya pergi dulu. Adik kecil, kamu belum bilang namamu. Nama saya Nuan. Kak, jangan lupa datang menikahi saya ya. Nuan. Kenapa dia terus menatap saya? Pei Zong. Ini adalah sekretaris pribadi yang direkrut Departemen Personalia Xiao untuk Anda. Li. Saya benar-benar bodoh. Bisa salah mengenali Nuan. Suruh dia pergi. Saya sudah lulus wawancara. Kenapa suruh saya pergi? Posisi ini tidak merekrut wanita. Tapi di informasi lowongan tidak ada batasan gender. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ini adalah aturan yang baru saja saya buat. Masalah yang tidak perlu. Narsis. Bos Pei, tolong. Nenek saya ditipu oleh penipuan. Semua tabungannya habis. Ayah saya menderita leukemia. Saya sudah susah payah mengumpulkan biaya pengobatan. Tapi uang itu ditipu oleh mantan saya. Bos Pei, saya butuh uang. Butuh pekerjaan ini. Bos Pei, dia sangat menyedihkan. Kasih dia. Atur pekerjaan lain. Sekretaris pribadi. Pakai lawan jenis tidak aman. Sebenarnya Bos Pei, pria juga tergila-gila pada kecantikanmu. Jangan ada gerakan aneh. Kalau tidak, langsung pergi. Berhasil. Kenapa Bella membuatkan kopi untuk Bos Pei? 1 gula. Saya segera pergi. Suking. Nuan akan pergi kemana hari ini? Siapkan mobil sebelum pulang kerja. Bos Pei, sejak tadi malam, tidak bisa melacak Nona Li, apapun. Begini. Hubungi keluarga Li. Jika Nuan masih lajang, langsung ajukan pernikahan. Ya. Performa bagus. Uang sudah ditransfer. Halo Ibu. Apa? Pernikahan, Ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nuan adalah Telepon saat jam kerja. Manajer PI sedang mengejar. Lambat-lambat saja. Hati-hati kamu dipecat. katanya ingin menikahkan keluarga kita. Ibu. Saya tidak akan menikah dengan siapapun. Masalah ini sampai di sini saja. Anak ini, bukankah yang ditunggu adalah anak laki-laki yang dikenal di sarang penculik itu dulu? Kenapa berubah pikiran lagi? Pei Jingyan selama ini tidak melupakan janjinya. Orang yang bisa diandalkan seumur hidup. Demi kebahagiaan putri kita, kita tidak bisa membiarkannya bertindak semaunya. Masalah ini sudah diputuskan. Baik, Kamu pikir saya ingin lembur? Tidak lembur. Apakah menunggu dipecat bos? Sekarang tekanan kerja, saya siap hari besar. Sampai mulai sembelit. Suka memecat orang, benar-benar seorang tiran. Sembelit. Pelancar bab. Kakak Jingnian. Ibu saya memasak makanan kesukaanmu, merayakan kepulanganmu. Saya tidak ada waktu hari ini. Nanti saya akan mengunjungi Tante Hui. Kakak Jingnian, kaki saya sepertinya terkilir.
Pei Jingnian yang tidak dekat dengan wanita ternyata palsu. Kebetulan direkam untuk diungkap. Manajer Pei, saya tidak melihat apa-apa. Anda lanjutkan saja. Berhenti. Letakkan barang di tanganmu. Manajer Pei, saya tidak memegang apa-apa. Kopi. Ternyata maksudnya ini. Aku sangat ketakutan. Kakak Jingnian, bagaimana kamu tahu aku haus? Wah, ada sesuatu di kopinya. Tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah. Kopi itu untuk Pak Pei. Mungkin tidak cocok untuk selera nona ini. Aku akan membuatkanmu secangkir lagi. Untuk kakak Jingnian, katakan, apa yang kamu taruh di kopi ini? Tidak. Aku tidak. Lalu kenapa kamu panik? Kakak Jingnian, kamu kan orang terkaya di Jiangchen. Jangan-jangan, ada wanita tidak bermoral yang mencoba menggoda kamu. Di kopi ini, mereka taruh sesuatu. Naik pangkat. Wanita yang bisa bersama Pei Jingnian benar-benar tidak waras. Suruosin, jangan asal bicara. Aku asal bicara atau tidak? Coba saja. Maka silakan Nona Su, coba kopi ini. Kamu sendiri yang mau menanggung bencana untuk Pei Jingnian. Tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau dia benar-benar menaruh sesuatu di kopi, aku akan memanfaatkan kesempatan untuk menjadikan nasi mentah menjadi nasi matang. Kakak Jingnian, kepalaku pusing. Sangat pusing. Nona Su pakai baju sedikit tapi masih merasa panas. Mungkin karena terlalu bersemangat. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Panggil dokter apa? Kopinya terlalu panas. Terlalu panas. Pergi buat kopi lagi. Berhenti. Kak Jingnian, sebagai orang yang paling mengerti kamu, sekretaris kamu, pasti aku yang terpilih. Kamu gak bakal tahan dengan kerjaan ini. Aku? Kenapa aku nggak tahan? Aku pasti lebih baik dari cewek ini. Lagian, teknik pijatku unik loh. Kak Jingnian, kamu ngapain ngumpet? Perutku sakit banget. Kak Jingnian, aku harus ke toilet dulu. Minggir dong kamu. Dia bukan Nuan-Nuan. Tapi kenapa? Jantungku berdegup kencang banget. Kenapa dia ngeliat aku kayak gitu? Jangan-jangan dia tahu aku naruh sesuatu di kopinya. Dek Imut, jangan coba-coba godain Kak Jingnian. Aku pacarnya. Kamu mau duduk di atas aku? Sampai kapan? Aku udah ngingetin kamu, jangan punya niat jahat. Dek Imut. Kayaknya pada sakit jiwa semua. Dek Imut, waktu aku nggak ada. Sekarang Kak Jingniannya, ikut aku. Karena Nona Su pengen banget gantikan kerjaanku. Sekarang kita serah terima aja. Pertama-tama, kamu harus pastiin selalu ada di samping bos Pei. Nggak boleh gerak. Kamu, lepasin aku. Siap sedia, artinya nggak boleh kayak keledai malas yang cuma bisa bengong. Sekali masuk ke pabrik, langsung buang air kecil dan besar. Sekarang aku akan mengajarimu cara menanganinya. Aduh Nona Su, tidak menyangka. Kamu begitu santai. Kamu, Sudah cukup. Rusak, lupa dia pacarnya Pei Go. Terlalu jauh. Diam saja apa? Ikut aku ke toko perhiasan pilih cincin. Kamu mau melamar Nona Su? Aku dan Suruosin tidak ada hubungan. Cincin. Untuk tunanganku. Halo ibu. Pei Jingnian ternyata main dua hati, benar-benar pria brengsek. Karena sudah ketahuan olehku, jangan salahkan aku membongkar wajah aslimu, toko perhiasan. Maka aku akan memberimu kejutan. halo Pak Pei. Keluarkan semua cincin berlian yang aku pesan. Kamu pakai nomor berapa? Aku, Mencoba untuk tunanganku. nomor 12. Kebetulan sekali. Nuan-Nuan juga pakai nomor 12. Pak Pei, ini adalah harta karun toko kami. Sangat cocok untuk pria sepertimu yang ingin melamar.
Pilih yang ini saja. Baik, silakan ikut aku ke ruang VIP untuk menandatangani. Ya, lumayan bagus. Tapi, Pei, brengsek pria, kamu pasti gagal melamar. Karena, kamu akan segera terkenal buruk. Manis. Aku sudah tahu, kamu akan menggoda kakak Jingyan. Kamu bahkan mencuri dan memakai cincin yang dia berikan padaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nona Su, kamu salah paham. Cincin ini bukan dibeli Pei Zong untukmu. Kakak Jingyan jelas-jelas mengirimiku pesan. Bilang dia mau kasih kejutan. Dan menyuruhku bawa wartawan. Dia jelas ingin pakai cincin ini. Melamarku, lalu mengumumkan kabar gembira kita. Berikan sini. Lihat nih, pas banget. Kamu masih berani bohong bilang, ini bukan kakak Jingyan yang beli untukku. Coba aja. Lihat bisa dilepas atau enggak. Coba ya coba. Kamu pikir aku takut sama kamu? Aneh. Kenapa nggak bisa dilepas ya? Jangan panik Nona Su. Aku bantu ya. Lin Yanan, kamu ngapain sih? Lepasin, kamu sakitin aku. Tahan dulu ya. Kamu sakitin aku. Lepasin, lepasin. Sepertinya, hanya ini caranya. Kamu ngapain? Lin Yanan, kamu gila ya? Sepet lepasin aku. Nona Su, potong jari kamu buat lepasin cincin. Itu ide brilianku. Lin Yanan, kamu gila. Cepat lepasin aku. Jangan takut, jangan takut. Aku sudah siapin gunting besar banget. Krek. Langsung beres. Kamu mau apa? Kamu menyakitiku, lepas cepat. Su Xiaojie, jangan khawatir. Aku akan potong sebaik mungkin. Seperti ini, dokter juga bisa sambung kembali. Tidak, tidak, tidak. Krak. Tanganku, tanganku. Tanganku, Apa yang terjadi? kakak Jingyan. Cepat lihat. Itu dia, pakai gunting potong jari aku. Kamu harus adil untukku. Tanganmu. Bukan baik-baik saja. Baiklah kamu ini. Kamu berani bohong sama aku. Su Xiaojie, sudah aku bilang, cincin bukan buat kamu. Kamu cari masalah. Cepat lihat, cepat lihat. Itu Pei Zong, Pei Zong. Ternyata Pei Zong hari ini benar beli cincin berlian di sini. Pei Zong and the Cassie Sinsin K Su Xiaoji. Mau melamar dia ya? Wartawan sudah datang. Pei Jingnian. Selanjutnya, aku yang akan ungkap wajah aslimu. Aku beli cincin ini. Bukan buat berita lamaran Su Xiaojie. Kakak Jingyan, lalu kenapa? Kamu kirim pesan ke aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan, Pei Zong making deep hearing. Ingin dipanci. Ini berita bom. Orang Turki Zhongcheng akan hancur reputasinya. Kalian ngomong apa sih? Kakak Jingyan sejak kecil, tumbuh besar bersamaku. Dia tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Non Su, meskipun Anda dan Pei selalu pacaran, tapi calon yang diajukan Pei benar-benar bukan Anda. Su Ruoxin. Apakah kita pacaran? Tidak. Bukan pasangan. Saya sudah memperingatkan Anda. Jangan menganggap diri Anda sebagai pacar saya. Jelaskan dengan jelas. Semua orang salah paham dengan kakak Jingyan. Saya memang bukan pacarnya. Saya takut wanita lain mendekatinya. Jadi, saya bilang saya pacarnya. Dan, dia tidak bermain dua hati. Nonsu, silakan ikut saya untuk melepas cincinnya. Ternyata Nonsu, terlalu berharap ya. Mata Anda bermasalah ya. Tidak bisa melihat Su Ruoxin diancam oleh keluarga Pei. Tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar pria brengsek. Ikut saya. HP. Kasih. Ambil. Ternyata kakak Jingyan melakukan ini untuk melindungi Anda. Lin Yanan, wanita ini. Posisi Nyonya Pei hanya milik saya. Pei,
Anda tidak perlu memeriksa HP saya. Saya baru kenal Non Su sehari. Apalagi tidak kenal Non Li. Apa alasan mengirim pesan padanya? Anda tertarik pada saya. Jadi sengaja memanggil Suruosin. Ingin menyebarkan berita agar keluarga Li salah paham. Membatalkan pertunangan. Anda terlalu berharap ya. Lalu mengapa? Di depan wartawan bilang begitu. Mau membuktikan diri bersih. Ya jujur aja. Kasih HP lu. Gak bisa. Aduh. Di HP ada privasi gue. Gak bisa kasih lihat. Lu ngarep apa? Gue gak ngarep. HP gue. Gak bisa dibuka. Walaupun lu bos, gak bisa seenaknya ngambil barang karyawan. Gue kasih tahu, harus minta ganti rugi ke keuangan perusahaan. Balik jelasin semuanya. Lin Yan An. Gue saranin lu cepat hilangin pikiran itu. Mau gue hidup sendiri. Gak bakal nikah sama lu. Cewek yang cuma mau naik kelas. Lu pikir diri lu orang hebat ya? Gue minta lu lihat diri lu di kaca. Walaupun semua cowok di dunia mati, gak bakal ada yang mau sama lu. Cowok brengsek yang main dua kaki. Lu dipecat cepat pergi. Pecat ya pecat. Gue juga gak mau kerja lagi. Pei Jingnian. Orang yang lu cinta itu Nuan-Nuan. Jangan tertipu sama cewek yang gak jelas ini. Pei Zong, cincinnya udah diambil. Gue pulang. Kenapa lu begini? Kenapa lu bisa jadi begini? Ayo, ayo duduk-duduk. Ayo, ayo. Ya karena Pei Jingnian, bajingan itu. Dia ngerusak HP gue, sampai gue gak bisa panggil taksi. Gue jalan berjam-jam, baru sampai rumah. Kamu pergi menemui Xiao Pei. Masih marah besar. Dia yang bikin kamu marah. Bukan cuma marah, aku hampir meledak karena marah. Dia itu egois dan dingin. Terlalu percaya diri. Masih kakakku yang baik. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Kapan dia akan mencariku? Ternyata, anakku yang bodoh ini belum tahu. Pei Jingyan adalah dia, kakak yang selalu dia rindukan. Buat apa kamu merindukannya? Mungkin, dia sudah lupa janji kalian dulu. Dan menikah dengan orang lain. Aku yakin. Dia tidak akan lupa. Mama, jangan memisahkan kami. Sebenarnya, kakakmu itu sudah telepon siang tadi. Dia bilang akhirnya menemukanmu. Dan ingin melamarmu. Mama, kamu serius? Bicara tentang dia, dia pun datang. Mama, kalau begitu, aku buka pintu. Mama mengerti. Aku minggir. Nuan-Nuan. Kakak, kamu. Ternyata dia adalah Nuan-Nuanku. Makanya aku merasa ada kedekatan yang aneh dengannya. Bahkan jatuh cinta. Nuan-Nuan. Kamu adalah kakak. Nuan-Nuan. Saya hari ini datang untuk menepati janji. Menikahlah denganku. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Sarang perdagangan manusia. Di masa depan saya pasti akan menikahimu. Adik laki-laki yang dijanjikan dulu tidak mungkin sambil berpacaran dengan wanita lain sambil mencari pernikahan dengan saya. Pei Jingnian. Kamu tidak hanya brengsek, tapi juga tidak tahu malu. Bahkan diam-diam menyelidiki saya hal-hal masa kecil. Kamu tidak percaya saya. Kenapa saya harus percaya kamu? Jangan kira saya tidak tahu. Kamu berpura-pura menjadi adik laki-laki hanya untuk menikah dengan saya. Untuk memperkuat kekuatan keluarga. Tapi saya menyarankan kamu segera hapus niat itu. Nuan-Nuan. Dan jangan pernah muncul di depan saya lagi. Jika tidak, hati-hati saya pukul kamu. Aduh.
adik laki-laki. Kapan kamu akan datang menemui saya? Pei Jingnian si brengsek itu bahkan menipu ibu saya. Jika kamu tidak muncul, saya akan kehilangan rumah. Nuan. Kenapa kamu sendirian? Ibu, kamu ditipu oleh Pei Jingnian. Dia sama sekali bukan adik laki-laki saya. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu berpura-pura menjadi adik laki-laki hanya untuk menikah dengan saya, untuk memperkuat kekuatan keluarga. Tapi saya menyarankan kamu segera hapus niat itu. Nuan. Kamu. Dan jangan pernah muncul di depan saya lagi. Peizong, Anda minum sedikit. Periksa. Saya ingin tahu. Mengapa dia salah paham begitu dalam terhadap saya? Ya, saya akan pergi sekarang. Nuan. Apapun yang kamu katakan. Saya tidak akan melepaskannya. Peizong. Saya sudah menemukan prasangka Nona Li terhadap Anda. Adalah saat Anda datang ke cabang perusahaan, memeriksa pekerjaan, dan memecatnya. Ternyata. Waktu itu karyawannya adalah dia. Nona Li dengan latar belakang keluarga masih keluar bekerja. Tampaknya pasti ingin membuktikan kemampuannya. TAPI. Tetap saja Anda memecatnya. Jadi, dia baru datang menjadi asisten saya. Kopi yang diminum Suruosin. Masalah toko perhiasan. Tampaknya semuanya dia sengaja. Nona Li sekarang sangat prasangka terhadap Anda. Lalu Anda, sekarang rencananya apa? Nuan sayangku, Anda benar-benar tidak mau. Sekali ingat Pei Jingnian, si brengsek itu mau menikahi saya langsung merinding. Terus jadi karyawannya. Kecuali otak saya kemasukan air. Hei, Nuan. Anda, kenapa belum datang kerja? Pei Jingnian, Anda belum 30, kenapa sudah pikun? Sudah saya bilang, jangan muncul di depan saya. Bagaimana mungkin mau pergi kerja di perusahaan Anda? Kamu ingin membuktikan kemampuanmu. Berhenti di tengah jalan, bukan pilihan yang bijak. Kembalilah, aku bisa membantumu. Sudahlah kamu. Aku bukan anak kecil. Rayuan manismu buatku tidak berguna. Aduh. Nuan. Katakanlah sayang. Sebenarnya kamu tidak perlu menolak begitu keras. Pei Jingnian, dia begitu tampan dan begitu kaya. Masih orang terkaya. Pertimbangkanlah. Ini dia. Baik. Si timun busuk yang main dua hati. Iu. Kartu Anda sudah tidak berlaku. Nona Li, kartu Anda dibekukan. Bagaimana mungkin? Tunggu sebentar. Aduh. Litua. Video anak, perempuan datang. Video anak, perempuan. Cepat. Ambil ini. Ambil. Cepat sambut. Ayo beri aku sedikit. Kamu juga ambil sedikit. Baik. Cepat. Sambut video. Litua. Kenapa kartuku dibekukan? Aduh Nuan. Aduh. Kalian menangis kenapa? Nuan. Pei Jingnian menggunakan kekuasaannya. Kartu kita semua dibekukan. Aku dan ayahmu. Miskin sampai cuma bisa makan mie instan. Apa? Pei Jingnian berani melakukan ini. Dia telepon bilang, asal kamu nurut. Pergi kerja di perusahaan mereka. Dia akan mencairkan kartu kita. Enggak mau. Aku jijik sama dia. Aduh Pak Li, jangan paksa anak kita. Kan cuma bangkrut. Gak ada yang besar. Kan cuma tidur di jembatan sama kamu. Gak ada yang besar juga. Segitunya parahnya. Anak baik, kita cuma bangkrut. Tapi gak boleh maksa kamu. Ayah siapin kardus dulu. Nanti tidur di jembatan. Ditaruh di lantai.
biar nyaman dikit. Ayah, ibu, jangan nangis. Aku balik kerja di Shengrong. Baik. Dah ya. Aduh. Bagus. Janji sama Xiao Pei. Gampang. Selesai. Tinggal nunggu cucu. Oke. Bu. Masak 5 porsi sarang burung. Sama sirip hiu biji pinus. Buat semuanya. Kita rayakan. Oke. Masak semua. Bukan gak balik. Tanya aja udah tahu. Kau pikir dengan melakukan ini kau bisa mendapatkan aku? Jangan bermimpi. Hatiku sama sekali tidak ada padamu. Lalu di mana? Tentu saja pada kakak yang dulu bertunangan denganku. Aku adalah kakakmu itu. Diam. Kau tidak boleh berpura-pura menjadi dia. Aku sudah kembali bekerja sekarang. Harap segera buka blokir kartu mereka. Tentu saja bisa. Asalkan kau pindah ke rumahku. Ingin aku tinggal bersamamu? Tidak mungkin. Apa yang kau mau lakukan? Tinggal di rumahku adalah tanggung jawab sekretaris pribadi. Kau tidak bisa menghindar. Tinggal ya tinggal. Siapa takut siapa? Nonli. Sekarang cuacanya. Harus nyalakan AC. Malam ini aku akan ke rumah tua. Merawat nenek. Kau ada kebutuhan apa? Cari tuan muda saja. Dia tinggal di sebelah. Pohon besi abadi. Akhirnya berbunga. Aku harus cepat. Laporkan ke nenek. Ada hal lagi cari Beijing Nian. Aku menghindarinya saja tidak sempat. Sudah datang ya nikmati saja. Tidur nyenyak dulu deh. Ini terlalu panas. Sebelumnya, Bu bilang ada hal cari Beijing Nian. Aku tahu. Pasti dia. Sengaja merusak AC, pria licik ini. Ingin memaksaku satu kamar dengannya. Pei anjing, itu hanya bisa salah dengan Nona Li. Sauna. Aku tidak akan menyerah. Baiklah. Kau menang. Nona Li. Ini adalah pelukan aktif. Lepaskan aku. Membuat saya marah. Tapi konsekuensinya. Tolong. SSST. Jangan lupa. Ini adalah kamar saya. Kau masuk di tengah malam. Jika Anda berteriak, saya hanya berteriakan. Jika kita bisa tenang. Hanya berkedip. Beijing Nian. AC bukan Anda. Sengaja aku tahu. Biarkan aku tinggal. Tidak nyaman. Kau mengambil keuntungan dari diriku. Bahkan jika ini adalah kamar Anda juga merupakan pelecehan seksual menghitung Berikan pekerjaan. aku segera. 3. Kau lupa. Ini adalah kamar saya, maka Anda tidak bisa menciumku. Aku adalah karyawanmu. Bukan kau. Tapi bagaimana Anda berbicara? Aku tidak bisa menahan diri. Tak tahu malu.
Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu AC adalah tangan dan kaki saya. Malam ini, Kau tidur, aku tidur di sofa. Beri aku tempat tidur. apakah itu membuatmu seorang gadis tidur di sofa? Lupakan saja. Apa yang kau lakukan? Saya tidak yakin. Pei anjing, memang anjing. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang kalau kamu berani macam-macam, aku tidak segan-segan bikin kamu mandul. Kekanak-kanakan. Udah gede. Masih narik selimut. Gimana? Abis tidur, gak mau ngaku. Siapa yang tidur? Di kamar ada CCTV. Gimana kalau aku putar rekamannya? Biar kamu lihat sendiri. Tadi malam gimana kamu? Narik aku buat nemenin tidur. Aku narik Pei Jingnian ke kasur. Masa sih? Sudahlah. Mending gak usah dilihat. Jangan-jangan emang aku yang narik dia. Itu bisa bikin malu sampai ke ujung galaksi. Kamu cuma cari-cari alasan. Kali ini aku maafin. Nanti, jaga jarak sama aku. Kak Jingnian, sarapan? Lin Yanan, dasar bajingan. Jaga mulutmu. Kamu masuk gimana? Tante yang kasih passwordnya. Suruh aku jagain kamu. Dia kenapa ada di sini? Sialan Pei anjing, memaksa aku tinggal di rumahmu. Pacar datang. Gimana kamu jelasin? Gak ada urusan sama kamu. Kamu sekarang juga pergi. Kak Jingnian, kamu mau usir aku ya? Tante yang suruh aku jagain kamu. Aku bangun pagi-pagi, masak sarapan untukmu. Suruosin, jangan coba-coba kesabaran saya. Waktu itu di depan wartawan, apa saya tidak bilang dengan jelas? Kak Jingnian, apa yang dia bisa saya juga bisa. Saya mohon, jangan usir saya, oke? Si Pei. Suruosin saya tidak suka, tapi kamu juga tidak boleh sakitkan hati pacarmu seperti itu. Pacar. Lin Yanan, jangan kira dengan bilang begitu, saya akan berterima kasih padamu. Kamu cuma mau buat saya malu. Saya kasih tahu, saya pasti akan buat kamu menyesal. Nuan. Saya minta maaf untuknya. Maaf. Saya dan dia bukan seperti yang kamu pikirkan. Manajer Pei, bisakah kalian jangan memperlakukan karyawan seperti... Baru kerja di rumahnya sehari, sudah bikin ribut. Hari-hari seperti ini, kapan berakhirnya? Wah, bukan mau. Ayam jadi Phoenix. Asisten Lee. Kenapa pagi ini gagal merayu Kak Jingnian? Sekarang diusir keluar. Saya karyawan Shengrong Group. Harusnya tidak di sini. Nonsu, tolong. Mata yang mana? Lihat saya merayu manajer Pei. Dan, kalau kamu mau pacaran sama dia, jangan ganggu jam kerja saya. Terima kasih. Hah? Tante Pei yang menyuruhku datang untuk bekerja di grup Shengrong. Ada urusan apa denganmu? Asisten Lee, bisakah kamu membantu bekerja dengan ini ke kamar mandi? Untuk Xiao Li di departemen iklan. Aku ada urusan mendadak. Tidak masalah. Nona Su. Xiao Li. Lin Yanan, sudah kubilang, aku akan membuatmu menyesal. Nona Su memang berbeda. Bahkan perjamuan Hongman suka diadakan di toilet.
Jangan-jangan nanti mulutmu akan mengeluarkan kotoran. Kamu, wanita yang mulutnya tajam ini. Apa yang kamu tunggu? Pukul dia. Ah, Manager Pei. Tidak baik. Nona Su menepuk Nona Li ke kamar mandi. Sepertinya mau memukulnya. Nuan-nuan. Manager Pei. Ini kamar mandi wanita. Kamu harus perhatikan penampilanmu. Aku tidak peduli lagi. Nuan-nuan masih di dalam. Nuan-nuan. katanya, apakah kamu masih berani menggangguku? Aku tidak akan berani lagi. Jangan pukul wajahku. Jangan pukul wajahku. Aku tidak berani lagi. Nuan-nuan. Wah, Nona Li ini benar-benar tangguh. Menir Pei, meskipun kebelet pipis jangan sembarangan masuk. Toilet pria ada di seberang. Kakak Jingyan, dia ingin membunuhku. Kamu harus membela aku. Selesai. Kebablasan. Aku lupa dia itu pacar Pei Jingnian. Semoga dia tidak marah ke Pak Li. Minta maaf. Mereka yang mulai duluan. Kamu tidak bisa karena dia pacarmu, lalu tidak bisa membedakan benar salah melawan keluargaku. Le hate gone. Kakak Jingyan, masih peduli sama aku. Aku menyuruhmu minta maaf ke Linian An. Aku? Kamu mau aku minta maaf ke cewek ini? Kakak Jingyan, ini tidak adil buat aku. Kalau kamu tidak mau minta maaf, kamu dan kamu segera keluar dari Shengrong. Pergi. Pei Zong, tolong jangan pecat kami. Benar? Nona Su yang menyuruh kami. Tidak dengar perkataan Pei Zhong. Kenapa belum pergi juga? Apa mau aku yang usir kalian? Kamu memang bisa berpikir jernih. Ya, Apa maksudnya? bukannya kamu selalu salah paham. Suruosin itu pacarku. Bagaimana aku jelasin kamu tetap tidak percaya? Hanya bisa kasih lihat chat history. Kamu pikir, ini perkataan sepasang kekasih. Ternyata Surwosin. Yang naksir berat sama Pei Jingnian. Mereka bukan pacaran. Aku salah paham sama kamu. Ya, Maaf ya. tidak dengar. Kerasin dong. Aku bilang. Meskipun kamu jomblo, aku nggak mungkin nikah sama kamu. Nuan-nuan, apa kamu kena flu? Ngurusin urusan orang lain. Aduh. Nuan-nuan. Mas. Cepat pergi. Mas, aku nggak kuat lari. Mending kamu aja yang lari. Kamulah yang menyelamatkanku dari sarang penculik. Mana mungkin aku ninggalin kamu? Kita sembunyi di sini. Pasti dia nggak bakal nemuin kita. Mana orangnya? Ayo cek ke sana. Kakak, aku kangen sama ayah. Aku kangen sama mama. Adik jangan takut. Kakak nyanyi buat kamu. Iya, Oke. setiap kali dalam kesendirian aku tetap kuat. Setiap kali meski terluka. Mas. Nuan-nuan. Kamu demam. Kenapa? Kenapa aku merasa? Kamulah mas itu dulu. Nuan-nuan, sebenarnya aku. Tuan Yuda, Nyonya nelpon. Bilang nenek di rumah tua. Pingsan. Apa? Tapi. Nuan-nuan demam. Tuan muda,
Ini soal nyawa. Mending kamu cek nenek dulu. Nonli aku yang jaga. Tenang aja. Ayo. Nuan. Aku akan segera kembali. Bibi Pei, ini dia yang menggoda Kak Jingyan. Wanita itu. Nyonya, kenapa Anda tidak di rumah tua merawat nenek? Kenapa datang ke sini? Kalau tidak bilang begitu, bagaimana bisa mengusir Jingnian? Seorang wanita miskin, tanpa status dan kedudukan, berani-beraninya mengincar anakku. Sin. Seret dia keluar. Beranilah berdiri, bermain drama untuk siapa? Di kantor kamu kan hebat-hebatnya. Sekarang pura-pura lemah lembut. Kamu ini orang sakit bahkan tidak lebih baik dari anjing. Beranilah berdiri. Surwosin, lepaskan aku. Nyonya, tolong maafkan Nonali, kalau tidak Tuan Muda akan marah. Kamu cuma anjing peliharaan keluarga Pei. Berani-beraninya melawan aku. Kamu sudah berani ya? Tuan Muda, tidak baik. Gadis cantik. Malam-malam begini, sendirian di luar. Bahaya sekali. Bagaimana kalau biar kakak malam ini merawat kamu baik-baik? Ah. Pergi sana. Kamu wanita bau. Tunggu kakak tangkap kamu. Main-main sama kamu. Berhenti. Berhenti. Kok kamu? Aku terlambat. Kamu masih tidak percaya. Aku adalah anak kecil dulu. Sudahlah. Kamu terlalu lelah hari ini. Aku akan mengantarmu pulang dulu untuk istirahat. Setiap kali aku kuat dalam kesendirian. Setiap kali. Meski terluka aku tak menangis. Kamu adalah dia. Kamu benar-benar kakakku. Nuan. Akhirnya kamu mengenaliku. Salahku, tidak segera mengenalimu. Dan mengatakan begitu banyak kata-kata yang menyakitkan hatimu. Jangan bicara banyak dulu. Pulang dulu. Ya, Setiap kali. Ada. Selalu kuat dalam kesendirian. Pei Jingnian, aku sudah susah payah mengusir wanita ini. Kenapa kamu bawa dia kembali? Apakah kamu masih menganggap aku sebagai ibumu? Ternyata. Kamu masih tahu aku anakmu. Dulu tidak peduli padaku. Janji, bawa aku ke taman bermain untuk ulang tahun. Kamu mana? Kamu pergi belanja. Sampai aku diculik oleh penculik. Sekarang kamu ingat. Aku ibumu. Tidak malukah kamu?
Ini sudah berapa tahun lalu, masih dipermasalahkan. Alasan aku masih bisa berdiri di sini dan mempermasalahkanmu adalah karena dulu Nuan-Nuan membawaku kabur dari sarang penculik. Kalau kamu mengusir Nuan-Nuan lagi, jangan salahkan aku kalau berubah. Ternyata kakak Jingnian karena ini suka sama Lin Yanan. Tenang. Semua ada aku. Kamu sampai tega untuk wanita ini melawanku? Kalau ibu tidak mau bertobat, maka pergilah ke luar negeri untuk menenangkan diri. Oh, sambil memikirkan baik-baik lagi, bagaimana menghadapi istriku di masa depan. Apakah kamu mau mengusirku? Kakak Jingnian, Jangan kira aku tidak tahu itu kamu yang bermain curang di belakang. Aku akan membuat keluarga Su membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Segera pergi dari sini. Pergi. Pergi. aku sebagai ibumu ternyata diusir oleh anakku sendiri. Sin, tolong bantu Bibi ya. Jangan biarkan Jingnian dibodohi oleh wanita itu. Dibuat bingung tak karuan. Aku tahu Bibi. Kamu hanya perlu memberitahuku dengan jujur tentang fakta bahwa kakak Jingnian dulu. Ceritakan semuanya padaku dengan detail. Mungkin, aku bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Nuan-Nuan. Adik kecil. Kenapa tidak beristirahat dengan baik? Sudah beberapa hari berlalu, aku sudah sembuh total. Kalau terus tiduran, anggota tubuhku bisa-bisa melemah. Kakak Jingnian, Kenapa Suruosin ada di bawah? Mari kita lihat. kakak Jingnian. Jingnian. Minggir kau. Kakak Jingnian, aku harus memberitahumu. Wanita ini terus menipumu. Dia sama, si anak kecil yang dulu menyelamatkanmu. Apa yang kamu omongkan? Suruosin, otakmu kayaknya udah kebanyakan air. Cepat keringkan tuh otak. Nanti kalau kebanyakan air bisa bau tahu. Diam kamu. Kamu yang menipunya. Kakak Jingnian, aku mau kasih tahu. Anak yang selamatkan kamu dulu namanya Shuran. Dia sekarang sakit parah, sangat butuh kamu. Cepetan pergi jenguk dia. Omongan kamu. Aku gak percaya satu kata pun. Aku di rumah terus. Mau gila aja rasanya. Ya udah pergi aja, lihat apa maksudnya. Dia jual apa sih? Semua dengerin kamu. Sayang. Lin Yanan, kamu tunggu aja kakak Jingnian ninggalin kamu. Ini dia orang yang selamatkan kamu. Lucu juga ya. Kakak Jingnian, Shuran itu Nuan-Nuan. Lin Yanan ini cuma bohongin kamu. Suruosin, kamu ini asal ngomong aja. Bilang aku bohong. Punya bukti gak? Nona Li. Waktu itu penculik, ambil 3 anak. Kurasa kamu itu, selain aku dan Pak Pei, anak yang satu lagi. Juga disangka Pak Pei, orang yang selamatkan dia. Lihat Pak Pei, aku ngerti. Kenapa kamu pura-pura jadi aku? Tapi sebenarnya, aku gak peduli sama itu. Aku kena kanker otak, gak bakal lama lagi. Aku cuma pengen lihat lagi, abang yang dulu aku selamatin. Gak kelihatan. Kamu kelihatannya lemah lembut, tapi omonganmu bikin kesel. Pei Jingnian, kamu percaya dia? Waktu kabur dulu, kamu kehilangan pistol mainan. Kamu bilang itu adalah hadiah ulang tahun satu-satunya dari yang diberikan padamu. Aku menghiburmu agar tidak sedih, dan berjanji bahwa setiap tahun aku akan memberimu hadiah ulang tahun. Kakak Jingnian, sekarang kamu tahu kan, Lin Yanan ini adalah seorang pembohong. Peizong, ini laporan kondisi kesehatan Nona Shu.
Bukannya dia kena kanker otak, tapi di laporan ini, ternyata tidak begitu. Suruosin, laporan menunjukkan bahwa kondisi tubuh Nona Shu ini sangat sehat. Bahkan bisa membunuh seekor sapi. Kejadian tahun lalu. Kenapa kamu tahu? Aku tidak tahu, tapi yang pasti, kamu sengaja berbohong dan punya niat jahat. Aku? Meski tanpa laporan ini, tetap tidak akan percaya padamu. Tahu kenapa? Kenapa? Karena hanya Nian An yang membuatku merasa spesial. Aku yakin dia adalah Nuan-Nuan yang menyelamatkanku dulu. Suruosin, jika pelajaran yang kuberikan pada keluarga Su belum cukup membuatmu sadar, maka aku tidak keberatan langsung menghilangkan keluarga Su dari Jiangcheng. Ayo pergi. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk mencarimu. Tapi kamu langsung ketahuan. Aku peringatkan kamu. Lebih baik kamu pikirkan solusinya. Kalau tidak, kembalikan uangku. Nona Su, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu mendapatkan Pei Zong. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Dari awal, tidak terlalu menolak saya. Masih menyuruh saya jangan berpikir untuk meraih yang tinggi. Kenapa tadi? Katanya ada perasaan terhadap saya. Sebenarnya, sebelum tahu kamu adalah Nuan-Nuan, saya sudah merasa ada getaran aneh padamu. Hanya saja, saat itu saya salah mengira. Saya telah mengkhianati perasaan terhadap Nuan-Nuan. Jadi, saya baru mengeluarkan kata-kata kasar padamu. Sebenarnya, saya juga. Sekarang semua kesalahpahaman sudah teratasi. Penyakit saya juga sudah sembuh. Apakah kamu seharusnya menemui orang tua saya? Ketemu tidak masalah, tapi ada satu hal. Jangan marah. Ya, kalian sebenarnya orang tua saya atau orang tua Pei Jingnian. Bisa-bisanya bersekongkol dengannya untuk menipu saya. Anakku sayang, kami juga demi kebaikanmu. Saya kira kalian benar-benar miskin, hanya bisa makan mie instan. Semuanya palsu. Hari ini kalian sendiri yang menemuinya. Saya tidak mau. Anakku sayang, jangan pergi, kami salah. Lihat kalian masih berani menipu saya lagi tidak? Suking, cepatlah. Jangan sampai Nuan-Nuan mereka menunggu saya. Ya, Jalan, Pei Zong, saya mohon bantu saya. jalan. Tunggu dulu. Pei Zong, apakah kamu tidak ingin tahu kebenaran yang sebenarnya tahun itu? Katakan, Sebenarnya tahun itu, akulah anak yang lain. Tapi aku memang menyelamatkanmu. Tidak. Sebenarnya aku yang menyelamatkanmu. Dan Nona Li. Waktu itu aku yang menghentikan penculik. Dia bisa membawamu lari. kamu benar-benar anak yang lain waktu itu. Ya? Ayahku suka berjudi. Setelah dia meninggal, penagih utang datang menagih padaku. Nona Su menemukanku, memintaku berbohong untuknya, berjanji, memberiku imbalan. Aku juga terpaksa. Tidak ada pilihan lagi. Akhirnya aku setuju. Setelah ketahuan olehmu, Nona Su mengingkari janjinya. Jadi, aku hanya bisa memohon padamu, Tuan Pei. Sudah selesai. Jalan. Tuan Pei, tolong bantu aku demi Nona Li. Bantu aku? Dari 3 anak waktu itu, dialah yang paling muda. Penculik pasti berencana menjualnya dulu. Jika bukan aku yang menghentikan penculik, Nona Li tidak mungkin bisa lari. Tuan Pei. Penagih utang itu, tahu kamu yang menempatkanku. Pasty tidak berani datang lagi padaku. Tuan Pei, terima kasih. Pak Li, aku hanya bercanda. Siapa yang menyuruhmu bekerja sama dengan Pei Jingnian? Sudah, aku sudah sampai di hotel. Ya, cepatlah datang. Aku hanya akan membantumu sekali ini. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Kamu juga tidak boleh mengganggu Nuan-Nuan lagi. Minta keuntungan. Ngerti gak? Ya oke.
Maaf aku, Mereka, kakiku keseleo. Bisa bantu aku ke kamar gak? Enggak bisa. Pei Zong. Dulu kalau bukan karena aku, Miss Li udah mati tuh. Bantu aku sekali lagi ya. Pei Zong. Ayo pergi. Pei Jingnian. Lu brengsek. Sudah. Lu istirahat dulu, aku pergi. Pei Zong. Kakak Jingnian. Akhirnya lu datang. Lu minggir. Kakak Jingnian. Aku suka sama lu. Temani aku ya. Kakak Jingnian. Aromaterapi. Aromaterapi ini ada masalah. Kalian berdua ngatur aku. Maaf ya Pei Zong. Kakak Jingnian. Lu mau aku? Kakak Jingnian. Brengsek Pei Jingnian. Sampai segitunya gak punya malu. Sebelum ketemu orang tua pacar, malah booking kamar dulu. Memang cowok semuanya sama. Seberapa baik pun waktu kecil, besar pasti jadi brengsek. Secara logika, kakak gak mungkin gini sama aku. Jangan-jangan ada salah paham. Kasih dia kesempatan lagi. Kalau dia benar-benar selingkuh, aku bakal foto dan sebarkan. Biar dia jatuh. Kakak Jingnian. Cepetan buka pintu. Aku nggak tahan lagi. Kak Jingnian. Cepetan buka pintu dong. Kak Jingnian. Surwosin, kok kamu sih? Aku nggak enak banget. Aku kepanasan. Oh, ternyata kamu ngakalin kakakku. Kak Jingnian. Dasar mesum. Kak Jingnian. Ada apa sih ini? Om tolong dong, bantuin aku ngejagain dia. Jangan sampai dia ganggu aku. Nona baik-baik aja kan? Kak Jingnian. Aku mau kamu nemenin aku. Kamu salah orang. Kak Jingnian. Kamu dikadalin. Aku anterin kamu ke rumah sakit yuk. Nuan-nuan aku salah. Kamu maafin aku ya. Salahku ngepercayain si Shuran. Aku sumpah. Apapun yang dia bilang nanti, aku nggak bakal percaya lagi, ya kan? Nanya yang udah jelas. Kamu nyebelin banget. Nuan-nuan kita udah sampai. Kamu di mana sih? Xiao Pei udah datang belum? Ayah. Gimana kalau kamu nanti aja ketemu Pei Jingnian? Om. Sekarang. Nuan-nuan lagi nggak enak badan. Nggak enak dia sakit. Nggak. Nggak sakit tapi nggak enak. Paham. Anak muda wajar aja. Besok lusa ultah nenekku. Om tante bisa ikut nggak? Pas kebetulan di depan orang tua, kita bisa menetapkan pernikahan. Baiklah, sampai jumpa besok. Sampai jumpa paman. Ini semua salahmu. Ayahku pasti sudah tahu bahwa kita sudah Sudah apa? males ngomong sama kamu. Calon mertua sudah bilang sama aku. Untuk memperlakukanmu dengan baik, aku tidak boleh mengecewakannya. Kamu setuju kan? Kakak Jingnian. Kamu mau aku kan? Kakak Jingnian dan aku sudah. Kenapa dia pergi? Yang harus terjadi sudah terjadi.
Siapa tahu, aku bisa hamil anaknya. Tante, untuk menyatukan kamu dan Jingnian, aku sudah merenung di luar negeri. Tapi kamu tidak bisa membuktikan diri, selalu tidak bisa menarik perhatian Jingnian. Saat nenek ulang tahun, dia bawa wanita itu bukan kamu. Kamu sangat mengecewakan. Lin Yanan, kamu masih berani mendekati kakak Jingnian. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu bilang apa? Jingnian jatuh cinta pada wanita yang mengincar uangnya. Nenek, dia yang merayu kakak Jingnian. Kakak Jingnian tidak mencintainya. Menurut yang aku tahu, dia dipecat dari pekerjaan terakhirnya karena merayu bosnya. Nenek, kamu harus membelaku. Sekarang kakak Jingnian sudah terhipnotis olehnya, bahkan mau membawanya menemui kamu. Ruosin, sebenarnya perasaanmu terhadap Jingnian, aku selalu melihatnya. Makanya aku mengatur kamu untuk bekerja di grup Shengrong. Tapi kamu tidak mendapatkan Jingnian. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Meskipun kakak Jingnian tidak menyukaiku, jangan biarkan dia menyukai wanita yang punya niat buruk itu. Asalkan bisa membuat si kayu itu tertarik. Wanita seperti apapun, nenek akan setuju. Nenek, dia itu wanita pencari uang. Apa yang ditakutkan dari wanita pencari uang? Lagi pula keluarga Pei punya banyak uang. Asalkan dia bisa membuat cucuku senang, biarkan dia mencari uang. Kalau dia berhasil, nenek bahkan akan memberinya bonus. Nenek, tapi aku dan kakak Jingtian sudah apa dengan dia? Dengan sikap nenek tua ini, sekarang aku memberitahunya juga tidak ada gunanya. Tangguh Senpai Sinyo Orang, berkempil baru kakak Jingtian demi menjaga reputasinya, hanya bisa bersamaku. Tidak apa-apa nenek, kamu istirahat dulu. Aku pulang dulu. Bye. Kamu tunggu di sini untuk ayah dan yang lain. Aku cari nenek dulu. Baik. Bukan ini grup Shengrong, wanita pencari uang yang terkenal itu. Lin Yanan, Suruosin. Acara keluarga PI. Kenapa kamu datang? aku adalah wanita kakak Jingnian. Pasti aku harus datang ke sini. Justru kamu pantaskah? Kamu adalah wanita Pei Jingnian. Benar-benar bisa membanggakan diri. Lin Yanan, jangan kira kamu bisa menipu kakak Jingnian. Kamu bisa menipu semua orang. Aku beritahu kamu, kamu hanya ayam hutan yang naik ke dahan tinggi. Pertama kali melihat orang yang begitu bersemangat menghina dirinya sendiri. Kamu Ruosin kakak. Siapa kamu Ruosin kakak? Apakah ini temanmu? Ini mana mungkin temanku. Hanya saja kakak Jingnian, seorang karyawan kecil di perusahaan. Nyonya Pei Yang Tua menjadakan genuine, makin malam erlang tahun. Apa yang dilakukan seorang karyawan wanita di sini? Bahkan aku sendiri tidak tahu kenapa aku ada di sini. Paman ini, posisi Anda di keluarga Pei tidak terlalu bagus ya. Kamu. Lin Yanan, jangan kira dengan wajah seperti Simon berubah, menggoda kakak Jingnian di kantor, lalu membujuknya untuk bertemu nenek. Aku memberitahumu, ini adalah paman dari kakak Jingnian. Ternyata kamu adalah orang yang berusaha keras, memanjat keluarga Pei untuk keuntungan pribadi. Acara seperti ini kamu juga pantas hadir. Hai orang-orang, cepat usir wanita culas dan miskin ini. Cepat keluarkan dia dari sini. Aku ingin melihat siapa yang berani. Pali, kenapa Anda datang? Ayah ibu, Siapa yang bilang anak saya adalah wanita miskin? Jadi, dia bukan wanita miskin. Melainkan putri dari keluarga Li. Orang bermarga Pei. Grup Shengrong, keluarga Li kami tidak bisa menyinggung mereka. Tapi aku ingat, perusahaan milikmu sendiri sangat erat hubungannya dengan keluarga Li kami. Memiliki kerjasama yang sangat dekat. Kamu memperlakukan putriku seperti ini. Apa kamu ingin mengakhiri kerjasama ini? Pak Li, Nyonya Li, ini semua kesalahpahaman. Jangan sampai karena masalah ini mempengaruhi kerjasama kita. Ruosin. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Lin Yanan, kamu jelas-jelas seorang putri kaya, tapi berpura-pura miskin untuk mendekati kakak Jingnian. Coba jelaskan, kamu berniat jahat ya? Tapi aku dengar Jingnian bilang, yang dia kejar itu putri keluarga Li. Soal berpura-pura miskin, mungkin itu cuma permainan antar pasangan aja. Pasangan apa sih? Lin Yanan, kamu yang nyelonong di antara aku dan kakak Jingnian. Kamu bilang, aku nyelonong di antara kamu dan Pei Jingnian. Coba ceritain, kamu punya hubungan apa sama dia? aku dan kakak Jingnian sudah tumbuh besar bersama. Hubungan apa antara aku dan dia? Perlu aku buktiin ke kamu? Tumbuh besar bareng langsung jadi pasangan. Suruosin, mending kamu periksa otak ke rumah sakit deh. Kamu? Lin Yanan, aku rasa kamu gak ngerasain susah gak bakal nangis. Jujur aja,
Malam itu, aku sudah sama kakak Jingyan, berhubungan intim. Apa? Malam itu Pei Jingnian jelas-jelas sama aku. Kenapa dia bilang begitu? Kakak Jingyan. Aduh sakitnya. Jorok banget sih kamu, kakak Jingyan. Ada apa ini? Tolong bantu aku, kendaliin dia. Jangan sampai ganggu aku. Kakak Jingyan. Jangan-jangan dia sama om-om itu. Nanti, bisa jadi aku hamil. Enak kakak Jingyan. Ini nggak benar. Malam itu Xiao Pei, jelas-jelas sama kamu. Suruosin, sebenarnya hari itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ada sedikit kesalahan kecil. Apa maksudmu? Orang yang tidur denganmu hari itu, bukan Pei Jingnian. Cemburu sampai gila, tidak mau percaya kenyataan. Benar kan? Aku kasih tahu ya, aku sudah menjadi wanita kakak Jingnian. Ini fakta. Kenapa aku tidak tahu? Kakak Jingnian. Apakah kejadian malam itu? Kamu tidak ingat lagi? Malam itu. Aku ingat. Apakah maksudmu? Kamu dan Shuran merencanakan sesuatu padaku. Aku? Bagaimanapun juga, kakak Jingnian, kita sudah mempunyai hubungan suami istri. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu mengidap delusi. Kakak Jingnian, jangan bersikap dingin padaku. Mungkin 10 bulan lagi, aku akan melahirkan anakmu. Suruosin, kalau kamu tahu siapa pria yang tidur denganmu hari itu, aku pikir kamu tidak akan mau melahirkan anak. Omong kosong, bicara ngawur. Sungguh. Lakukan seperti yang kukatakan. Kamu akan tahu. Bantu aku mengerjakan sesuatu. Lin Yanan, kamu sedang main apa? Aku sedang membantumu mengenal orang yang menghabiskan malam bersamamu. Kamu masih berani bicara sembarangan. Akan kusobek mulutmu. Kakak Jingnian, antara aku dan kamu sudah terjadi hubungan suami istri. Orang yang harus kamu lindungi adalah aku, bukan dia. Apakah kamu tidak ingin bertanggung jawab padaku? Bertanggung jawab atas apa? Nenek, kamu harus membelaku. Aku dan kakak Jingyan sudah memiliki hubungan suami istri. Tapi sekarang dia terhipnotis oleh wanita ini. Dia tidak mau bertanggung jawab lagi. Jingyan, setiap ucapan dan tindakanmu mewakili keluarga Pei. Jika kamu dan dia memiliki hubungan suami istri, dan kamu tidak bertanggung jawab, maka reputasi keluarga Pei akan sangat terpengaruh. Nenek, memang ada hubungan suami istri, tapi orang itu adalah aku. Adalah kamu. Lin Yanan, apakah kamu tidak punya malu? Kamu mau merebut priaku? Harus adil dan jujur dong. Nenek, jangan percaya padanya. Malam itu yang bersama kakak, menikmati malam indah, adalah aku, Jingnian. Kamu dengan siapa sih? Manajer PI sudah datang. Gadis, kita bertemu lagi. Penuh bau busuk, jauh-jauh dariku. Aku kenal kamu. Suruosin, sebenarnya pria yang bercinta denganmu adalah om ini. Lin Yanan, apa yang kamu lakukan? Saya membantu Anda, bantu kamu. Orang yang menghabiskan malam musim semi bersamamu. Kau berani bicara omong kosong. Aku merobek mulutmu. Jingyan, kakak laki-laki. Aku sudah dengan suami dan istri. Aku yang harus kau pertahankan, bukan dia. Apakah itu kau tidak ingin bertanggung jawab padaku? Apa tanggung jawabnya? Nenek, kau harus memutuskan untukku. Saudaraku dan Jingyan sudah ada pasangan. Tapi sekarang dia tertipu oleh wanita ini. Dia tidak mau bertanggung jawab. Jingyan, kata-kata dan perbuatan semua mewakili keluarga Pei. Jika kau dan dia pasangan, dan Anda tidak bertanggung jawab, reputasi keluarga Pei itu akan sangat terpengaruh. Nenek, adalah baik untuk memiliki pasangan, tapi orang itu. Ini aku. Itu kamu. Lin Yanan, kau masih tak tahu malu. Kau harus merampok seorang pria, juga bersikap adil dan adil. Nenek, jangan percaya padanya. Malam itu dengan kakak, orang yang menghabiskan festival musim semi. Ini aku, Jingnian. Kau dan siapa? PI selalu datang. Gadis, bertemu lagi. Tubuh penuh bau, jauh-jauh dariku.
Aku kenal kamu nggak? Suruosin. Sebenarnya waktu itu sama kamu yang tidur bareng. Adalah om ini. Kamu ngomong apa sih? Om. Om sendiri yang bilang. Nona, waktu itu kamu ngira aku Peizong. Terus, kamu keterlaluan banget. Kamu ini cewek. Pasti kamu yang ngajak dia. Kamu sengaja ngomong asal. Aku nggak segitunya. Jingnian sama om ini. Posturnya beda. Kamu pikir-pikir lagi. Postur cowok itu agak kurus. Ini beneran. Aduh. Cepetan usir dia. Nggak usah diusir. Aku pergi sendiri. Suruosin. Hari ini ulang tahunku. Kamu ngomong apa sih? Bikin rumah jadi rantakan begini. Kamu sengaja bikin aku nggak tenang ya? Nenek, aku nggak. Kamu masih nggak pergi, Abang Jingnian? Pergi. Abang Jingnian, aku sayang banget sama kamu. Kenapa kamu nyakitin aku gini? Lin Yanan, kamu rebut Abang Jingnianku. Suatu hari nanti aku bakal bikin kamu menyesal. Li Zong, Nyonya Li, malu-maluin aja. Nenek, santai aja. Udah jelas kok. Lihat mereka berdua manis banget. Kayaknya hari ini, kita tetepin aja perkawinan mereka. Oke deh, nenek setuju sama kamu. Ya udah semuanya terserah nenek. Kalau gitu mulai besok, kita siapin pernikahannya. Upacara Sabtu depan. Jingnian, Nuan, gimana menurut kalian? Kayaknya oke. Gak terlalu oke. Kak Nuan, lu gak mau nikah sama sepupu gue? Pengen sih. Tapi gue lebih pengen bangun karir dulu baru nikah. Ngebuktiin kemampuan dulu, baru nikah. Bangun karir dulu baru nikah. Nenek, jangan tersinggung ya. Sejak anak perempuan kesayangan gue diculik, kita jadi terlalu protektif sama dia. Jadi 2 tahun ini, dia selalu mikirin merdeka dan mandiri. Nek, bangun usaha sendiri. Itu impian gue. Jangan marah ya. Anak baik nenek gak marah. Memang pantas jadi menantu keluarga Pei. Kamu punya ambisi. Nikahnya nanti-nanti aja gak apa-apa. Jingnian. Lu gimana? Keputusan lu. Itu keputusan saya. Yang mulia istri. Kok kamu? Nuan mana? Pei istri muda pergi ke JC. Perusahaan iklan kerja. Nuan, kamu kenapa tiba-tiba ke JC? Saya mau buktikan kemampuan saya. Tentu tidak bisa terus tinggal di Shengrong. Kamu mau buktikan diri. Saya pasti bisa bantu. Dengan kamu melindungi. Bukti itu bukan kemampuan saya. Jangan khawatir. Saya bisa. Boleh tidak, kamu izinkan saya, Abang. Saya setuju. Keluar kerja. Kamu juga harus ikut saya. Biar nenek cepat dapat cucu. Kamu jahat. Nggak mau ngomong sama kamu. Suking. Dengan nama istri muda. Rahasia beli JC. Ya, Xiao Nuan Bao, saya benar-benar nggak nyangka. Abang kamu bisa izinin kamu kerja. Saya pintar ngurus suami. Oke, ngomong serius. Klien ini sebelumnya udah hampir deal. Kalau lancar, hari ini bisa tanda tangan kerjasama yang baik. Ya tenang aja. Wah Lin Yanan, kok kamu di sini? Saya juga mau tanya. Saya mewakili Huarui Group. Bagaimana? Kamu sudah resmi jadi JC ya? Kamu bisa mewakili Huarui. Grup Huarui itu milik paman saya. Dia menyerahkan seluruh proyek ke saya. Ada masalah APA. Kamu cuma orang dalam. Nggak perlu. Sok jagoan. Nuan Bao. Kita nggak kerja sama-sama dia. Ada uang kenapa nggak diambil? Gimana menurutmu Nona Su? Kalau gitu tolong pihak kedua. Jelaskan konsep kreatifmu. Konsep saya seperti ini. Kalau manajer Pei. Suruosin sudah bekerja di perusahaan pamannya. Sedang bernegosiasi dengan nyonya muda. Cewek ini.
Seperti lalat yang susah diusir. Kasih tahu pamannya untuk awasi. Harus lancar. Selesai kontraknya. Ya, Oke Nona Su, konsep saya sudah dijelaskan. Saya sibuk. Terus kenapa? Kamu minta kita jelaskan konsep. Kamu main-main sama kita. Lin Yan'an, kamu cuma anak orang kaya yang hidup dari keluarga. Saya meragukan kemampuan kerjamu. Nggak mau kerja sama-sama kamu. Ada masalah apa? Nggak bisa cari kerja. Ya kerja di tempat saudara. Kamu bangga ya? Kamu? Nggak mau banyak bicara sama kamu. Paman, kok kamu datang? kamu datang untuk menandatangani kontrak. Kamu ngapain? Ngebuat masalah. Ini, kenapa tiba-tiba ada tamparan? Langsung datang, apa yang terjadi? Lihat dulu. Kok kamu berani di depan mereka? Nampol aku? Kamu masih berani tanya. Baru datang udah bikin masalah. Tahu nggak, ini bisa nunda perusahaan. Jadwal rilis produk baru. Aku juga demi kebaikan perusahaan. Diam ayo tanda tangan. Nona Lee. Ini salah perusahaan saya. Besok saya kirim dokumen tambahan. Biaya kalian nambah 10%. Paman, kamu berani di depan Lin Yan'an. Cewek itu nampol muka aku. Kamu bikin aku nggak ada malu. Lin Yan'an itu, putri sulung grup Lee. Dan tunangan Pei Jingnian. Kamu ngejahilin dia. Bukan berarti nampol muka keluarga Pei dan Lee. Tapi dia nggak cuma nyuri. Kakak Jingnian. Tapi juga bikin aku. Pokoknya aku nggak terima. Aku juga dukung kamu buat balas dendam. Tapi jangan kayak tadi. Terang-terangan gitu. Kamu harus mulai dari kerjaan. Kita kan pihak A. Oh, aku ngerti. Lin Yan'an, kamu ini cewek. Kamu tunggu aja deh. Aku mau makan. Aku mau pulang. Aku mau sama si anjing kecilku di kasur. Hei, Nuan. Kok belum sampai rumah? Aku jemput ya. Jangan jemput aku. Aku belum tentu lembur sampai jam berapa. Ayo. Lembur capek ya. Ayo. Makan dulu deh. Makan dulu bye. Untung ada kamu supervisor. Wah, wangi banget. Demi kerjaan. Jangan sampai sakit. Kak Jingnian. Kok kamu sih? Pergi sana. Kak Jingnian, cewek itu Lin Yan'an. Baru kerja udah mesra-mesraan. Dia nggak tulus sama kamu. Cuma aku yang tulus sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Aku ada foto buat kamu lihat. Lihat nih, dia pulang kerja nggak langsung pulang. Cuma buat nemenin temen cowok. Makasih supervisor. Hei sayang, jangan marah dong. Aku lagi lembur. Kalian baru dateng. Udah ketemu klien susah. Cepat makan. Abis makan lanjut lagi. Lihat deh rambut kamu. Nuan. Kok kamu datang? Kamu gak hati-hati banget? Lee. Itu pacar kamu ya? Iya, Dia mungkin salah paham sama kita. Cepetan jelasin ke dia. nggak apa-apa. Pulang dulu nanti jelaskan sama dia. Ya udah. Cepetan makan. Selesai kerja pulang cepat dan istirahat. Semangat. Oke semangat. Lin Yan'an, kenapa? Sekarang udah dibuang sama kakak Jingnian. Lagi sibuk apa sih? Kamu sengaja bikin aku lembur. Ini semua tugasmu. Lagian, besok harus serahkan proposal kerjasama itu ke aku. Kalau nggak, kontrak ini aku batalkan. Kamu ini kayak anjing gila kecil. Lin Yan'an, kamu sebut siapa anjing gila? Su anjing gila. Aku sarankan, jangan ganggu aku kerja di sini. Kalau nggak, besok nggak bisa serahkan draft pertama. Bukan salahku lagi. Lagi pula sekarang kakak Jingnian udah nggak mau sama kamu. Sibuk sendiri aja deh. Urusan aku sama Nuan. Gak perlu kamu ikut campur. Kakak Jingnian, kenapa kamu datang?
Kamu kan marah. Siapa bilang aku marah? Aku bilang kamu gak hati-hati. Maksudku kamu gak jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Lihat, semua makanan favoritmu. Mau bilang apa? Mau bilang, makasih suamiku. Kakak Jingnian, dia itu cuma wanita yang tidak setia. Dia cuma bisa menggoda pria. Suruosin, kamu mungkin gak tahu ya, gue ini, kadang-kadang bisa aja mukul cewek. Abang Jingnian, Kalau gue dengar lagi, kamu menghina Nuan-Nuan. Gak cuma tamparan doang. Pergi. Sudah. Dia nggak bisa bikin gue marah. Lin Yanan, walaupun Abang Jingnian nggak mau sama gue juga nggak bakal bikin kamu nyaman. Ngapain kamu ketawa-ketawa sih? Urusan gue. Nonsu, ini rencana keseluruhannya. Gak ada rencana video. Lin Yanan, perusahaan kamu memperlakukan klien kayak gini aja ya? Terlalu main-main. Kemarin baru aja tanda tangan kontrak. Hari ini kamu minta proposal keseluruhan. Kita mana sempat bikin sampel video. Ini masalah kalian. Ada hubungannya sama gue apa? Dan proposal ini, gue nggak puas. Ulang lagi. Cewek jahat ini terlalu kejam. Gue pengen banget cabut mulutnya. Nggak ada cara. Siapa suruh dia yang punya proyek? Abang kamu kan orang terkaya. Mending kita nggak usah terlalu keras. Suruh suami kamu yang ngurus dia. Gue udah bilang. Gue mau ngandelin kemampuan sendiri. Nggak mungkin tiap ada masalah langsung cari Peijingnian. Sudah, cepetan kerja. Teman dekat punya cowok nggak dipakai. Gue sial banget. Udah. Kalian berdua gimana sih? Proposal ini gimana sih bikinnya? Kok ditolak lagi? Kenapa ditolak lagi? Ini sudah versi ke-6. Dia jelas-jelas mengerjai kita. Kalau proposal kalian, bagus. Mana mungkin dia mencuci? Linianen. Dulu waktu kamu baru masuk, berhasil dapat proyek besar. Aku sampai traktir kamu makan malam. Ternyata kamu tidak berguna. Kecuali Suruosin itu. Semua orang merasa tidak ada masalah. Kalau bukan dia siapa lagi? Kamu datang untuk bekerja, atau untuk membantah. Kalau kamu tidak terima, kamu bisa pergi sekarang. Supervisor, bisakah kamu lebih sopan? Sopan. Untuk karyawan lemah, seperti kalian, aku tidak akan bersikap baik. Kalau kamu juga tidak terima, kamu juga bisa pergi. Tapi sebelumnya aku kasih tahu, gaji kalian berdua tidak akan dibayar sepeser pun. Bekerja sehari harus dibayar sehari. Kamu sengaja menahan gaji. Aku bisa melaporkanmu. Supervisor Sin. Jangan khawatir, aku kasih tahu. Karya Linyanan, semuanya palsu. Kamu tidak perlu membayarnya, dan bisa menuntutnya. Suruosin. Kamu mau cari masalah lagi? Apa aku yang cari masalah? Atau kamu yang pakai karya palsu? Kamu sendiri yang tahu. Jangan asal tuduh. Karya yang menang. Pakai waktu kuliah. Mana mungkin mencuri? Benar, karya-karya itu. Tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri dulu. Nuan Bao keluargaku yang menggambarnya. Kalian berdua penuh dengan perbuatan buruk. Apa sih yang enggak bisa kalian bohongi? Kami memang punya catatan buruk. Tapi kami masih kalah sama Nona Su. Aku ingat Nona Su pernah mencoba menggunakan cara-cara rendah terhadap seseorang yang dia cintai tapi tidak bisa mendapatkannya. Hasilnya malah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Linianen. Bicara gitu sama klien. Ini kan klien terbesar. Perusahaan kita. Klien besar kenapa? Klien besar kalau nggak tahu sopan santun, nggak boleh dikritik ya. Diam kamu. Jangan bahas itu lagi. Nuan Bao. Kamu maksudnya kejadian yang mana? Aku kok enggak ingat. Ceritain dong detailnya. Oke, aku ceritain deh. Ceritanya begini. Dasar brengsek, gue cabut mulut lo. Lo yang bikin masalah sendiri. Buat apa marah-marah sama gue? Berani-beraninya lo mukul gue. Gue mukul lo emang. Linianen. Masa mukul klien? Kalau gini dia bisa batalin kontrak. Betul, batalin kontrak, aku mau batalin. Nona Su, tenang dulu. Tenang dulu, aku akan menghukum Linianan ini. Kalau mau enggak batalin kontrak juga bisa. Tapi kalian harus pecat Linyanan. Manager Pei, Nona Su ganggu Nyonya Muda lagi. Kali ini dia ancam supervisor. Bilang mau pecat Nyonya Muda. Manager Pei, Nona Su ganggu Nyonya Muda lagi. Kali ini dia ancam supervisor. Bilang mau pecat Nyonya Muda. Manajer ini tidak tahu apa-apa ya. Seluruh JC ini milik Nuan-Nuan lo. Pei Zong dulu beli diam-diam. Bahkan istri mudanya pun tidak tahu. Dia adalah bos di balik layar JC. Siapapun.
Tidak boleh menyakiti Nuan-Nuan saya. Non Su jangan marah. Saya akan segera memecat mereka. Linian dan Gusian. Kalian berdua. Sekarang kalian dipecat minggir. Alasannya, Alasannya tidak patuh. Tidak menghormati atasan. Tambah satu lagi. Kemampuan kerja kalian level bodoh. Berdasarkan APA kamu, kemampuan kerja saya. Saya adalah pihak klien kalian. Menurutmu saya punya hak atau tidak? kamu coba jelaskan proposal kami. Masalahnya apa sih? Ada masalah ya ada masalah. Perlu dijelaskan panjang lebar sama kamu. Non Su, ini masalah proposal. Atau kamu sengaja menyasar? Benar saya. Sengaja menyasar kamu kenapa? Manajer sekarang kamu tahu kan? Ini masalah proposal. Atau pihak klien sengaja mempersulit? Saya hanya tahu kalian tidak menyelesaikan tugas pekerjaan. Saya bisa lanjutkan proposalnya, tapi saya minta ganti penanggung jawab pihak klien. Non Su, kamu dengar. Seolah-olah perusahaan itu milik kamu sendiri. Kamu bilang ganti ya ganti. Saya tidak salah dengarkan. Kamu minta ganti penanggung jawab. Grup Huarui ini punya paman saya. Meskipun kamu dari Lee Group, tidak ada hubungannya dengan kamu kan? Lee Group. Apakah dia? Oh iya, Nuan Bao kita ini. Putri dari grup Lee, senior wanita, Turkmuka di Zhongcheng Manhattan. Harus minggir. Dia adalah Pei. Ini tidak ada hubungannya dengan status saya. Suruo Sin yang menyulitkan. Saya minta penggantian penanggung jawab pihak. Ada masalah apa? Manajer Sin. Kalau kamu berani berpihak padanya, saya adalah klien terbesarmu. Kamu percaya tidak percaya saya bisa membuatmu tidak bisa melarikan diri. Putri yang dimanjakan. Bisa keluar bekerja. Ini menunjukkan grup Lee tidak menghargainya. Manajer Sin bagaimana pertimbanganmu? Linian An kamu dipecat. Sekarang juga pergi dari sini. Saya lihat siapa yang berani. Pacar saya. Juga berhak kamu pecat. Kamu datang dari mana? Saya setuju kamu mandiri. Tidak berarti saya harus melihatmu diperlakukan tidak adil. Auranya sangat kuat. Linian An kamu terlalu berani. Kamu malah bersekongkol dengan pacarmu. Membuat kekacauan di perusahaan. Manajer saya kasih tahu baik-baik. Sebaiknya kamu mulai merendahkan diri sekarang. Saya merendahkan diri apa bercanda. Siapapun kamu. Ini adalah wilayah saya. Cepat pergi dari sini. Berani sekali. Tidak ada harapan lagi. Nona Su. Kenapa kamu memukul saya? Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kamu ingin mati ya? Pei Zong orang terkaya di Jiangcheng. Kaget ya? Sudah saya bilang dari dulu kamu tidak dengar. Saya ini kenapa ya? Bagaimana saya bisa menyinggung orang terkaya di Jiangcheng? Kakak Jingnian, kemampuan Linian An memang kurang itu fakta. Ini tidak bisa diubah. Diam. Kemampuan Nuan-Nuan. Apa pantas kamu yang cuma orang dalam, bicara seenaknya? Kakak Jingnian, karena kamu bukan orang JC, kamu tidak berhak ikut campur. Kalau manajer tidak memecat, baiklah, aku akan cari bos tingkat tinggi. Oke. Silakan saja, aku lihat bos tingkat tinggi mana. Yang berani memecat bosnya sendiri. Bos apa? Aku sudah membeli JC atas namamu. Kamu memiliki 100% saham JC. Kamu adalah bos di sini. Ini luar biasa Nuan-Nuan. Mulai sekarang aku akan ikut kamu menikmati hidup enak. Tapi dulu kamu janji padaku tidak akan ikut campur urusanku. Kamu ingin mandiri, aku mengerti. Tapi, yang ingin aku katakan adalah, aku juga bagian darimu. Kamu ada dalam diriku. Aku mengerti. Linianan, aku tidak salah menilaimu. Kamu cuma parasit yang bergantung pada pria. Cacing saja. Diamlah kamu. Aku masuk perusahaan ini dengan kemampuan sendiri. Kamu bisa berdiri di sini hanya karena paman ketigamu. Berani-beraninya kamu sombong di hadapanku. Apa yang baru saja aku katakan pada Nuan-Nuan? Kamu tidak dengar. Aku adalah bagian darinya. Apa yang aku berikan padanya, sama dengan yang dia dapatkan dengan kemampuannya sendiri, didapatkan. Sialan kalau bukan karena Linianan. Semua ini milikku. Kakak Jingnian kamu ini bodoh. Linian An memang tidak punya kemampuan. Kamu mau serahkan perusahaan ke dia. Itu sudah pasti hancur. Dari aku tanda kontrak sampai sekarang, kamu bukan bikin susah aku. Kalau aku memang tidak mampu, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kenapa tunggu aku buat? Sejauh ini baru bilang. Kalau kamu memang mampu, tidak akan mencuri karya orang lain. Kalau begitu kamu jelaskan, aku mencuri karya siapa? Nona Su. Apakah aku datang terlambat? Datanya pas? Kamu datang buat APA. Dulu kamu menghitung kakak Jingnian saya. Aku belum menghitung sama kamu. Sekarang kamu berani muncul di depan aku. Langsung hilang, kalau tidak aku tidak akan baik. Kakak Jingnian, Shuran datang ada alasannya. Alasan apa? Bukan cuma terus temani kamu bohong. Siapa yang bohong, aku atau kamu? Kamu dari kuliah sudah mencuri. Karya Shuran. Omong kosong. Itu semua ide Nuan-Nuan sendiri.
Apa hubungannya sama Shuran? Nona Li, sebenarnya aku tidak mau bahas lagi kejadian dulu. Aku rasa kamu mungkin tidak sengaja lihat karya aku, lalu pakai. Tapi, sejak kamu pakai karya aku, dapat penghargaan. Aku coba melamar kerja. Semua bilang aku plagiat. Tolak terima aku. Shuran, aku tidak kenal kamu. Lagi pula, kamu setidaknya 3 tingkat di atas aku. Gimana mungkin aku mencuri karya kamu? Nona Li, lihatlah latar belakangmu begitu istimewa. Tunanganmu adalah orang terkaya di kota Jiangcheng. Kau sama sekali tidak perlu membuktikan kemampuanmu untuk membuktikan dirimu. Kumohon, bisakah kau mengembalikan karyaku kepadaku? Aku akan menyelidiki kejadian tahun itu. Jangan berbuat onar di sini. Kak Jingnian, Lin Yan'an adalah tunanganmu. Kau tidak bisa begitu memihaknya. Apalagi yang kau rencanakan. Rencanamu tidak akan berguna. Shuran mengatakan karya desainku semua dicuri darinya. Maka biarkan dia menunjukkan buktinya. Bukti. Saat kau kuliah, semua menggunakan karya Shuran. Menghapus semua draftnya. Bagaimana kami bisa menunjukkan? Wanita licik yang penuh rencana. Sabar ini benar-benar tidak tahan sedikit pun. Bagaimana jika aku punya bukti? Membuktikan diri tidak mencuri karyanya. Bukti. Keluarkanlah. Nona Su mungkin tidak tahu desain kreatif semacam ini akan menyimpan draft bukan? Draft apa? Semua desain kreatifku ada di emailku dari konsep hingga draft awal hingga draft akhir. Nuan, tidak menyangka kau begitu waspada. Ini adalah keterampilan dasar bagi kami para desainer. Kalau tidak, tanpa sengaja akan dilihat orang dan dijadikan miliknya. Apa ini? Mungkin saja kau yang mencuri draft Shuran. Semuanya. Kau adalah seorang pencuri. Iya, benar seperti itu. Saya selalu menggambar di dalam kelas. Suatu kali saya kembali dari kamar mandi. Dari draft awal hingga draft akhir semuanya hilang. Saya bilang kalian untuk memfitnah saya. Sampai malu pun tidak ada. Kalau kalian memang mau bilang begitu, ya sudah ayo kita lapor polisi. Lapor polisi. Biarkan polisi yang menyelidiki. Lapor polisi buat apa? Lin Yan'an, apakah kamu merasa bersalah? Kakak saya sudah membuktikan diri saya tidak bersalah, kamu tidak percaya. Lapor polisi kamu tidak mau. Kamu mau bagaimana lagi? Kamu panggil siapa kakak? Baiklah, saya salah. Bibi. Kamu? Baik, hal-hal yang dulu saya tidak akan permasalahkan. Karena kamu bilang kamu punya kemampuan untuk menjadi seorang desainer. Maka saya tanya kamu, berani tidak bertaruh dengan saya sekali? Kamu bilang taruh ya taruh. Kamu siapa sih? Suruosin. Saya sarankan kamu segera menghentikan niat jahat yang tidak bisa dilihat itu. Kok Jingnian, ini urusan antara kami perempuan. Jangan ikut campur. Lin Yan'an, kamu berani tidak? Baiklah, kalau begitu kamu bilang. Kalau saya bertaruh dengan kamu, apa untungnya buat saya? Kalau kamu menang melawan saya akan menyetujui proposal kamu. Kalau kamu kalah bagaimana? Kalau saya kalah, saya akan memberikan JC kepadamu. Baiklah. Baik apa baik? Mimpi kali kamu. Perusahaan ini adalah hadiah dari kakak saya. Kamu mau menggunakan taruhan kecil untuk menipunya. Kamu pikir saya sama seperti kepalanya ditendang keledai. Kamu? Baiklah, coba katakan. Sebulan lagi ada kompetisi desain nasional. Kalau Shuran bisa mengalahkanku di kompetisi itu dan meraih juara pertama, aku akan keluar dari JC dan tidak akan pernah masuk ke dunia kerja lagi. Nonsu, lupakan saja. Kemampuanmu jauh di atasnya. Kamu takut apa sih? Main-main saja dengannya. Barusan aku bilang kalau aku kalah. Tapi kalau aku menang gimana? Kamu menang ya menang. Mau apa lagi? Kamu bicara seenaknya saja. Aku kalah harus bayar harga. Aku menang ya aku temani kalian main. Baiklah, coba katakan. Kalau aku menang, kamu harus segera menyetujui proposalku dan keluar dari perusahaan pamanmu. Lalu pergi dari Jiangcheng bersama Shuran. Dan mulai sekarang, tidak boleh muncul lagi di hadapanku dan Pei Jingnian. Nonsu, kamu terlalu gegabah. Dia punya banyak bakar. Bisa menang gimana? Ini. Ternyata kamu pengecut ya. Untuk keadilan. Sebelum kompetisi selesai, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Kamu adalah tunangan orang terkaya. Dan juga tidak boleh bilang kamu adalah bos JC. Berani tidak? Baik, aku setuju. Suruosin setuju bertanding denganmu. Pasti ada akal bulusnya. Aku tentu tahu. Pokoknya apapun akal bulusnya. Yang menang akhirnya pasti aku. Harus dong. Aku percaya sama istriku. Mas, jangan terlalu serius. Ini kan cuma kompetisi. Kalau kalah ya kalah.
Jadi ibu rumah tangga saja. Setiap hari memegang sandal, menunggu kamu pulang di depan rumah. Aku tiba-tiba merasa, kalau kamu kalah dalam pertandingan ini, mungkin akan lebih baik. Nona Lee. Kamu lihat, supervisor, aku hanya karyawan biasa. Anda tidak perlu terlalu sopan. Kamu lupa, jangan biarkan orang lain tahu identitasku. Ya. Kalau begitu aku taruh teh susu di sini ya. Gambar apa ini? Ternyata kamu juga pandai acting. Kemarin dimarahi habis-habisan ya. Lumayanlah. Xiaoli, jangan terlalu keras kepala. Kemarin Nona Su baru saja datang mencari-cari kesalahanmu. Lalu Bos Pei datang. Nona Su adalah tunangan Bos Pei. Kamu harus sangat berhati-hati. Kamu bilang, Suruosin adalah tunangan Bos Pei. Suaramu kecil sedikit. Bekerja bersama jangan terlalu serius. Apa yang Nona Su katakan itulah yang harus dilakukan. Lagi pula Bos Pei adalah orang terkaya di Jiangcheng. Bukan orang yang bisa kita langgar. Aku mengerti. Kakak, cepat kembali bekerja. Ingat ya. Benarkah Nona Su adalah tunangan Bos Pei? Masa sih? Katanya Bos Pei membeli perusahaan kita dan memberikannya kepada Nona Su. Ayo. Semua hentikan pekerjaan kalian sebentar. Ini adalah desainer yang aku undang untuk membantu kalian mengembangkan proposal. Shuran. Suruosin, apa maksudmu ini? Aku mengundang Shuran untuk mengawasimu. Kalau tidak, siapa yang tahu orang seperti apa? Yang kamu carry untuk menepis dalam Kamu memang pertandingan. pandai memfitnah duluan. Siapa yang menipu belum tentu. Li kecil. Nona Su adalah tunangan dari Presiden Pei. Sopanlah sedikit. Dia adalah tunangan Presiden Pei. Jelas sekali. Li Nianan, apa kamu lupa janji kita kemarin? Aku tidak lupa, aku hanya ingin memberitahumu. Kalau kamu bukan tunangan Pei Jingnian, apa salahnya? Kamu, Presiden Pei buru-buru kembali kemarin. Hanya demi Nona Su. Tunangan Presiden Pei bukan dia. Apa mungkin kamu? Nona Su, tenang saja. Kami akan menjaga Nyonya Shu dengan baik. Nona Su, saya antar Anda. Berkelakuan sombong karena berada di bawah perlindungan orang kuat. Lagi melamun apa? Ayo. Susu. Apa kamu tahu betapa jahatnya Suruosin itu? Dia membawa Shuran ke kantor, memanfaatkan status saya yang tidak bisa dipublikasikan. Pura-pura menjadi penting. Kalau begitu, lupakan saja. Lagi pula, nenek juga sudah ingin punya cicit. Tidak bisa begitu. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mempermalukannya. Li Nianan, selesaikan ini. Saya hanya bertanggung jawab atas rencana. Anggaran iklan bukan urusan saya. Kalau diberi tugas ya kerjakan. Kenapa banyak bicara? Baik. Saya akan mengerjakan rencana ini. Kamu yang harus mengerjakannya. Seluruh tim tahu. Rencanamu, teleditolak berkali-kali oleh pihak lain. Apa hakmu? Berani-beraninya membantah saya. Semua orang di tim ini sudah tahu. Proposal saya itu cuma klien yang sengaja nyusahin. Li, jangan ngomong sembarangan. Nona Su itu orangnya baik. Dia bahkan ngasih desainernya sendiri untuk bantu kamu. Udah deh, santai aja. Nona Li, antar rekan kerja harus saling bantu. Cuma masalah anggaran, gak bakal makan waktu lama. Bantuin aja deh. Gue cuma ke toilet bentar. Kalian udah mulai ngebully orang. Gak takut sama nuan-nuan kita. Dia bisa pecat kalian. Bercanda. Anak baru aja masuk. Berani ngomong besar. Mau pecat orang penting kayak gue. Li, gue tahu keluarga kamu berkecukupan. Tapi kamu gak boleh. Sombong banget sih. Kita cuma pengen yang terbaik buat kamu. Kalian tahu nggak? Perhatian kayak gitu gue nggak butuh. Nggak ngomong ya udah. Nutup mulut gue buat apa? Ya ampun, bete banget. Nona Gu, kenapa kamu marah banget? Nanti setelah kompetisi selesai, kamu nggak bakal ketemu rekan-rekan ini lagi. Maksud kamu apa? Nyindir nuan-nuan kita. Bakal kalah ya, kamu ini. Dari dulu gue nggak suka sama kamu. Shuran, jangan kira karena ada Suruosin yang dukung kamu, kami nggak bisa apa-apa. Kamu fitnah aku, nyuri karyamu. Belum selesai. Nona Li, kamu juga tahu. Hal itu, aku juga tidak punya pilihan.
Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan memfitnahku, aku akan diam saja kan? Aku beritahu kamu hal ini. Aku sudah meminta pengacara untuk mengirim surat. Sungguh, dengan adanya Nona Su, kamu takut apa dengannya? Itu juga benar. Mari kita lihat. Aku akan menuntutmu, Su Ruoxin. Apakah akan membelamu? Nona Su, tunangan dari Bos Pei, dan juga bos besar kita di JC. Kamu, seorang wanita tanpa status, berani mengganggu orangnya. Kamu memukulku. Nona Li, kamu keterlaluan. Xiao Li, kenapa kamu memukul orang? Memukul memang tidak benar, tapi yang aku pukul bukan manusia. Kamu ulangi lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu ingin menjilatnya untuk mendekati Su Ruoxin. Sayangnya ku beritahu kamu, kamu salah mendekati orang. Dan kamu, jangan sok jagoan. Nuan Bao hebat. Meskipun kamu punya latar belakang dan dukungan, aku akan membuatmu jatuh. Kamu lihat aku ngapain? Cepatlah buat rencana. Besok adalah hari pengumpulan. Jangan biarkan aku menang terlalu mudah. Kalau tidak, aku akan merasa tidak ada prestasi. Nona Su, benarkah aku akan dipromosikan jadi manajer? Tentu saja. Nona Su bilang, asalkan di kompetisi iklan, aku bisa mengalahkan Lin Yanan. Dijamin kamu naik jabatan dan gaji. Aku bisa mengalahkan Lin Yanan. Dijamin kamu naik jabatan dan gaji. Nona Li, mana naskahnya? Sudah dikirim ke kompetisi. Aku jadi mikir, minggu depan hasilnya diumumkan. Aku jadi deg-degan. Aku beda sama kamu. Aku malah nggak sabar nih. Kamu udah kirim naskah lomba. Kapan kamu kirim paketnya? Masa kamu nggak tahu? Tahun ini kompetisi menerima pengiriman via email. Masa kamu nggak tahu? Tahun ini kompetisi menerima pengiriman via email. Sayang, dia ternyata udah kirim. Berarti sama kayak aku, yang udah kirim. Naskah dia itu. Nona Su, Lin Yanan kirim karya lewat email untuk ikut kompetisi. Dasar bodoh, kamu selalu bikin berantakan. Aku beneran nggak tahu. Tahun ini kompetisi kirim via pos. Gimana nih aku? Aku sama dia kirim. Naskah yang sama. Kalau sampai panitia tahu aku nyontek, aku bakal nggak ada masa depan lagi. Tenang aja. Nanti suruh panitia, abaikan karyanya aja. Ayo. Su Ruoxin. Kok bisa kamu ada di sini? Kakak Jingyan, Jangan panggil aku begitu. Aku jijik. Xiao Pei. Jawab pertanyaan saya tadi. Aku datang untuk melihat Shuran. Waktu itu Shuran ditampar oleh Lin Yanan. Aku datang untuk peduli. Memukulnya masih ringan. Kedatangan Xiao Pei ke JC. Ada apa nih? Lomba iklan sudah dimulai. Aku datang ke JC sebagai CEO, sampai lomba selesai. Apa? Kamu mau ke JC jadi CEO? Xiao Pei, tentu saja demi tunangan. Datang ke JC jadi CEO. Ini terlalu manja ya? Xiao Pei, memang maniak memanjakan istri. Tidak seperti beberapa orang. Hanya bisa iri. Bicara terlalu banyak. Pindah dari posisi sekarang. Ke bagian layanan pelanggan terima telepon keluhan. Xiao Pei, aku orangnya Nona Su. Nona Su, aku tidak bisa ke bagian layanan pelanggan. Setiap pemimpin perusahaan pernah bergiliran. Ini turun jabatan tapi sebenarnya naik. Baik, aku langsung ke bagian layanan pelanggan. Su Jiang, panggil Nuan-Nuan masuk untuk lapor pekerjaan. Hey CEO Pei. Sejak Anda datang, 1 hari Sura Nyonya Muda, lapor pekerjaan 18 kali. Karyawan di luar pada ngomong. Anda sengaja menyesal dia. Ada hal seperti ini. Salah aku. Waktu itu. Seharusnya tidak setuju dengan mereka selama kompetisi. Menyembunyikan identitas Nuan-Nuan. Pei Zhong tenanglah. Sebentar lagi hasilnya diumumkan. Anda harus bersabar.
Pei Zong, hasilnya sudah keluar. Lin Yanan, hari ini adalah saatnya kamu keluar. Dari JC, sudah siap. Saranku lu sempatin aja sikat gigi. Seorang wanita, bau mulutnya tidak enak. Sangat mengganggu. Kamu bisa berbicara dengan baik juga. Tapi hari ini adalah saatnya kamu keluar dari gedung ini. Nona Li, sebagai wanita, terlalu menonjol tidak baik. Sekarang cepatlah, minta maaf pada Nona Su. Berdasarkan hubungan kalian sebelumnya, dia tidak akan benar-benar mempermasalahkanmu. Sok manis. Tidak akan mempermasalahkan kak. Akulah yang tidak mempermasalahkannya. Suruosin memasukkan kamu si teh hijau ini. Membuatku sekarang melihat Longjing jadi jijik. Xiao Li, janganlah terlalu banyak bicara. Pei Zong setiap hari memanggilmu ke kantornya, menegurmu beberapa kali. Mengapa kamu tidak belajar? Apakah mungkin Pei Zong memanggilku ke kantornya bukan untuk menegurku? Lin Yanan, sudah saatnya. Kamu masih di sini memprovokasi hubungan Pei Zong dan Nona Su. Satpam, usir wanita ini. Keluarkan dia. Siapa yang berani? Pei Zong, saya tahu. Anda dekat. Dia akan bicara sembarangan di luar. Saya akan menggorasnya untuk Anda. Biarkan dia pergi. Tidak berani bicara sembarangan. Ajari saya. Itu juga tergantung. Apakah Anda punya kemampuan? Anda memberontak. Su Xiaojie, Anda harus membela saya. Usir dia untuk saya. Setelah ini, semua perusahaan terkait Shengrong tidak boleh merekrut. Dengar tidak? Pei Zong menyuruhmu pergi. Suruosin, apa yang Anda pikirkan mencari orang bodoh seperti ini untuk membantu Anda? Pei Zong menyuruhmu pergi. Bagaimana mungkin? Saya orangnya Su Xiaojie. Anda benar. Tapi, bukan karena Anda orangnya Suruosin. Itu karena saya membutuhkan Anda. Karena semua orang sudah datang. Sepertinya, hasil kompetisi sudah keluar. Benar. Lin Yanan, hari ini adalah Anda tidak akan pernah lagi terlibat di dunia kerja. Jangan buru-buru. Apa hasilnya sebenarnya? Anda belum mendengarnya. Apa pentingnya mendengar atau tidak? Anda hanya seorang pencuri karya orang lain. Pencuri saja. Siapa sebenarnya pencurinya? Belum tentu. Nona Su tidak perlu khawatir. Berikan diri Anda topi. Tampaknya meyakinkan Anda. Pengawas, umumkan hasilnya. Aku mengumumkan sekarang. Kontes desain iklan nasional. Pemenangnya adalah desainer perusahaan kami, Lin Yanan. Apa yang kau katakan? Aku bilang, kali ini juara pertama Li Kecil, Lin Yanan. Ini tidak mungkin. Dia jelas didiskualifikasi. Apa yang didiskualifikasi? Suruosin, apa yang kau lakukan? Saya, Pei total. Bahkan jika Nona Su melakukan sesuatu yang salah. Tapi, dia adalah tunanganmu. Siapa yang mengatakan? Suruosin adalah tunanganku. Bukan aku yang bilang. Jadi semua orang, Tunangan saya. Dari awal hingga akhir. Hanya Nuan-Nuan yang sendirian. apa? Li Kecil adalah tunangan Pei. Semua orang, maaf. Sebenarnya karena aku bertaruh dengan Nona Su. Dia memintaku, sebelum hasil kontes diumumkan, menyembunyikan identitas saya. Asli Suruosin. Menyamar? Status tunangan Jenderal Pei. Semuanya, Nona Su melakukan ini, juga dekat dalam permenis. Ketidakadilan. Tapi meskipun demikian, masih gagal memblokir tembakan total Pei. Shuren, jangan asal tuduh. Siapa sebenarnya yang ada di belakang ini? Kamu tidak tahu? Kalau tidak salah tebak. Waktu itu kamu suruh aku sembunyikan identitas agar bisa memanfaatkan orang lain untuk menekan aku dan mempengaruhi karyaku. Tapi sayangnya, aku Lin Yanan. Bukan orang yang hidup dari omongan orang. Tapi kamu tetap tidak mungkin menang. Padahal aku sudah. Sudah apa? Bagaimana kalau kamu yang jelaskan? Atau kamu? Nona Li, semua gara-gara dia. Suruosin yang memaksa aku. Kalau aku tidak mencuri naskahmu untuknya, dia akan memecat aku. Bukan aku yang melakukannya. Semua gara-gara dia, padahal itu kan transaksi. Antara kamu dan Shuren. Jangan coba-coba tuduh aku. Nona Su, bukankah semua ini atas perintahmu? Tidak. Padahal aku sudah menyuruhnya untuk menghubungi panitia. Kenapa karyamu masih bisa ikut lomba? Itu kamu. Kamu yang membantunya. Lomba ini tidak sah. Kamu diam-diam memberitahu panitia. Agar mereka tidak menilai karya Nuan-Nuan. Ini baru curang. Aku hanya memperingatkan mereka. Agar mereka menjaga keadilan lomba. Suruosin, jangan kira
Aku tidak waspada terhadapmu. Apa maksudmu? Saat kau menyuruhnya mencuri karyaku, aku sudah tahu. Malam itu kau melihatnya. Benar. Jadi yang kalian curi hanyalah draft desain yang kubuat 2 tahun lalu untuk mengisi waktu. Menendang batu sampai kaki sendiri sakit. Enak nggak rasanya? Su King, Perintah Anda. usir mereka keluar. Jangan pernah kembali ke Jiangcheng. Kak Jingnian, kamu gak bisa gini sama aku. Kak Jingnian, Xiao Pei, aku juga dipaksa. Cepat pergi. Sekarang, dua pelaku utama sudah pergi. Siapa lagi yang membantu mereka? Segera maju ke depan. Xiao Pei, itu semua karena dua wanita itu. Miracle, yang mencelakakan dan salah paham sama Xiao Li. Kami sebelumnya selalu baik sama Xiao Li. Iya, kami semua baik sama Xiao Li. Yang harus kalian minta maaf, bukan aku. Tapi bos kalian yang sebenarnya. Jadi, benar bahwa Xiao Pei membeli perusahaan dan memberikannya pada tunangannya. Bos besar kami adalah Xiao Li. Kamu orangnya baik, tetap di sini saja. Terima kasih Nyonya Muda. Sedangkan kamu membohongi bawahan dan menjilat atasan. Sikapmu sungguh menjijikan. Cepat keluar dari perusahaan. Cucu menantu, Ayah ibu nenek. Kenapa kalian datang juga? Jingnian yang memanggil kami. Cucu menantu, kami datang untuk merayakanmu. Yang memenangkan kompetisi desain iklan. Juara pertama. Putri, dulu ayah terlalu sempit. Selalu memikirkan bahaya di luar. Mengurungmu di rumah adalah perlindungan terbaik untukmu. Ayah ibu, mengabaikan perasaanmu. Tidak memberimu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Ayah ibu yang salah. Sudahlah, jangan bicara lagi. Sekarang aku sudah membuktikan kemampuanku. Nuan, kamu sudah membuktikan kepada dunia bahwa kemampuanmu sangat hebat. Kedepannya, JC akan kuberikan padamu untuk dikelola. Selain itu, pernikahan kita. Menikah, bisa saja. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kedepannya urusanku. Kamu jangan terlalu ikut campur. Aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membuat perusahaan ini lebih baik. Bisa membuatku berkorban untukmu. Bukankah itu juga kemampuanmu? Sepertinya ada benarnya juga. Kalau begitu, mari kita segera menikah. Maka terima kasih kepada Nona Li yang memberiku kesempatan untuk masuk ke pelaminan.